Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin menceritakan cerita pendek yang berjudul Linglung. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Remulino. Perkenalkan, nama saya Billy. Perkenalkan, nama saya Nabil. perkenalkan nama saya Restu. Oke, let's go. Linglung semakin menjadi lupa daratan. Bapak satu anak ini menjadi kalap saat menjelang pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan bulan ini. Tak ayal, segala cara dilakukannya demi memuluskan tampuk kepemimpinannya itu. Aim sukses mulai kelayapan membagi sembako dan uang sebesar Rp500.000 per kepala. Belum lagi janji-janji manis yang diobral jika ia terpilih menjadi kepala desa. Katanya, ia akan menggratiskan biaya kesehatan bagi warganya yang sakit. Katanya, ia akan menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan banyak lagi janji-janji manis yang terlontar dari bibirnya agar ia terpilih kembali menjadi seorang kepala desa. Orang-orang yang mulai kasuk-kusuk membicarakan janji manisnya itu. Desa yang ia pimpin ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dijanjikannya. Sarana dan prasarana jalan yang menuju kampung Sitomakmur itu rusak parah. Banyak terjadi insiden kecelakaan akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Padahal tanah desa sudah digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun struktur jalan. Lampu penerang jalan pun dibiarkannya mati tanpa adanya perbaikan dari aparat desa. Bangunan sekolah rusak dibiarkan merana begini saja. Puluhan siswa terancam keselamatannya, belum lagi genting bocor yang mengharuskan siswa terhambat belajarnya ketika musim hujan. Hal-hal ganjil inilah yang menjadikan Jarot menjadi naik pitam. Ia bersama sebagian warga desa pernah mempertanyakan anggaran dana desa yang semestinya digunakan untuk pembangunan ke kantor kepala desa. Umpatan sumpah serapah linglung. Jarot bersama sebagian warga akhirnya pulang dengan tangan hampa. Ia tak mampu membendung ambisi kepala desanya itu untuk memperkaya diri dan keluarganya dengan uang haram. Matahari terlihat malas saat berangkat dari peraduannya. Cahayanya tidak lagi memanfaatkan sinar keemasan di pucuk-pucuk pohon pisang. Burung-burung yang biasanya ramai menyambut pagi kini nyaris tak terdengar riciknya. Desa yang diapit oleh dua sungai besar itu tak ubahnya akan ditenggelamkan oleh ambisi kepala desa yang haus akan kekuasaan dan jabatan. Untuk membendung ambisi tersebut, sudah ada dua kandidat siap maju dalam perhelatan akbar ini. Ia adalah Jatmiko dan Sunyatno. Dua calon kandidat kepala desa ini memiliki background pendidikan yang berbeda. Jatmiko pemuda desa yang pernah menjabat sebagai ketua BEM di salah satu perguruan tinggi negeri Kota Pahlawan, adalah lulusan terbaik teknik sipil. Ia siap kembali ke kampung halamannya demi memajukan dan kemakmuran tanah kelahirannya. Suyatno, pemuda desa dengan predikat cum laude dari salah satu perguruan tinggi negeri Kota Semarang, adalah lulusan sarjana agama. Ia juga turut andil dalam memakmurkan sejarah desanya yang telah lama ia tinggalkan. Harapan besar warga bertumpu pada mereka berdua. Mereka menginginkan perubahan kepemimpinan di desanya. Mereka tak ingin lagi dipimpin oleh pemimpin yang tidak memihak pada kepentingan umum. Mereka tak ingin lagi dipimpin oleh pemimpin yang hanya pandai bermain retorika di hadapan warga masyarakat. Gambar 3 calon kepala desa sudah menghiasi setiap gang di kampung Sitomakmur. Gambar linglung sudah dipastikan yang paling banyak bertebaran di setiap RT. Tim sukses linglung sudah menyiapkan banyak tempat untuk memasang gambarnya. Walaupun demikian, warga sudah
terbukti dengan tindakan arogan kepala desa itu. Sedikit demi sedikit warga mulai sadar bahwa suara mereka akan dibeli atas nama kekuasaan dan jabatan, bukan lagi atas nama keadilan dan kemakmuran. Obrolan di warung kopi Makyah pagi ini tak ubahnya seperti ramah kemenangan bagi kedua calon yang akan bertarung dengan incumbent. Sudah waktunya desa ini dipimpin oleh seseorang pemimpin yang adil dan jujur, kata Mbah Dullah sambil menyulut rokok kerobotnya. Asap rokok itu mulai menyebar ke seliling warga yang menyebarkan nasihatnya, dan bau khas tembakau pilihannya itu menebarkan aroma kegelisahan. Ya, betul Mbah, kita jangan lagi percaya pada janji manis linglung yang keblinger itu. Sudah puluhan tahun desa kita menjadi desa yang tertinggal dengan desa sebelah. Desa kita tak ubahnya menjadi mesin penggeruk kekayaan linglung dan keluarganya, jawab Marno dengan nada kesal. Sampaikan kepada warga masyarakat, jangan sampai menerima uang haram itu dari tim sukses linglung, ujar Mbah Dullah sambil meninggalkan warung kopi. Siang itu, jalanan mulai ramai dipenuhi kendaraan yang lalu lalang menuju ke kantor kepala desa. Warga sudah banyak berkumpul untuk mendengarkan visi misi ketiga calon kepala desa tersebut. Bapak Linglung dengan memakai setelan jas hitam dan besi warna hitam serta songkok hitam duduk bertandingan dengan Jatmiko Dajoyanto. Sedangkan Jatmiko memakai seragam batik yang bercorak daun pisang sebagai ciri khas desa Sidoarjo. Tak mengalah dari pakaian kandidat yang ada, Suyatno memakai baju koko muslim sebagai identitas kelompok religi. Mereka bergantian menyampaikan visi dan misinya dengan tegas dan hati-hati. Linglung memandang sinis arah kedua calon kepala desa yang berada persis di sampingnya. Ia yakin bahwa kedua calon tersebut akan tumbang melawannya. Ia yakin akan mendapatkan suara terbanyak dan harganya. Tak berselang lama, Linglung bergerak menuju podium yang telah disediakan panitia. Dalam orasinya, ia berjanji akan memajukan dan mensejahterakan warga desa Sidoarjo. Ia berjanji akan membangun sarana dan prasarana jalan desa agar dapat memudahkan transportasi dalam menjalannya perekonomian warganya. Omong kosong, ujar Jarot di tengah kerumunan warga saat mendengarkan orasi tersebut. Tak ada tepuk tangan yang menandai berakhirnya pidato itu. Hanya sebagian kecil yang nyaris terdengar melalui tim suksesnya saja. Panitia memilih kepala desa kemudian mempersilakan Jatmiko untuk menyampaikan orasinya ke mimbar kehormatan. Dalam penyampaian visi dan misinya, Jatmiko memaparkan akan melakukan langkah konkret. Di antaranya, ia akan menggunakan dana desa dan dana swadaya masyarakat dengan jujur dan adil demi kemakmuran dan kesejahteraan warga. Tuturnya dalam mengakhiri orasi siang itu. Sedangkan Suyatno dalam penyampaian visi dan misinya itu berjanji ia akan melakukan perubahan yang lebih baik dari berbagai sektor dengan landasan keagamaan yang kuat. Berikutnya dalam acara yang dihadiri musbika pejabat dan tokoh masyarakat setempat. Malam berkelayut di antara rimbun daun pisang, suara alam terdengar lirih dari kejauhan. Binatang malam mulai beraktivitas dari tidur siangnya. Jalanan nampak lengang di beberapa sudut desa. Sekali terlihat lompatan katak dan serangga malam di tepi jalan yang mulai merayap. Bulan redup di antara lampu jalan mati tanpa penerangan. Kabel listrik yang putus tak kunjung diperbaiki. Banyak lubang bertebaran menghiasi badan jalan. Aspal jalan pun dibiarkan mengelupas tanpa ada kepastian untuk diperbaiki. Orang-orang malas untuk keluar rumah pada malam hari karena minimnya penerangan dan jalan yang rusak. Dari kejauhan nampak sekelompok orang berkerumun untuk membantu tugasnya masing-masing. Orang suruhan Linglung sudah mulai berdunia untuk mempengaruhi warga agar besok pagi mencoblos Linglung saat pergi ke tempat pemungutan suara TPS. Pecahan uang 100.000 dan 50.000 telah mereka siapkan satu persatu.
Mereka bergerak dari satu pintu ke pintu rumah warga untuk mengiming-iming sejumlah uang. Pada saat memakai uang tersebut, banyak pintu warga yang tertutup rapat-rapat. Mereka seakan patuh dengan ucapan pesuah ada desa untuk tidak menerima uang tokohan dari Lindung lagi. Jika itu dilakukan akan merusak tata nilai warga yang telah dibujuk bersama dalam persoalan memilih kepemimpinan. Bagi mereka, pemimpin adalah mereka yang harus dapat dijadikan panutan atau suri tauladan dalam mengkawalisasi nilai agama dan moralitas dalam kehidupannya, dengan selalu memiliki keluhuran hati dan jiwa rendah hati, jujur, tidak suka segala untuk penindasan dan perkarasan, pemaaf dan penuh kasih sayang. Ujar tetua adat yang pernah menasihati mereka saat di mobil Makyah Tembus. Malam berikut mengemasi bayang-bayang, bulan berwajah pucat saat cahaya merah dari ufuk timur mulai muncul. Malam kembali terang saat cahaya matahari memantul ke bumi, membangunkan warga desa dari tidur lelapnya. Geliat tadi nampak dari beberapa panitia pemilihan kepala desa sudah mulai sibuk menata alat pencoblosan. Mereka berupaya agar pilpres di kampungnya dapat diselenggarakan dengan jujur dan adil. Jurdil tanpa adanya rekayasa. Arena pencoblosan terpusat di kantor kepala desa Sitomakmur. Setelah beberapa saat kemudian warga terlihat berdiri menggunakan hak suaranya dengan cerdas ke tempat pemungutan suara TPS. Antrean mengular lebih panjang saat siang hari. Mereka dengan sabar menggunakan hak suaranya tanpa dibeli oleh siapapun dan dari pihak manapun. Mereka menginginkan perubahan bukan ketimpangan. Mereka menginginkan perubahan bukan pemusuhan. Dan mereka menginginkan kesejahteraan bukan kemerlawatan. Bukankah amanat undang-undang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitulah seharusnya pemimpin menunjukkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan warga dan kaum dalam jabat nanti. Bayang matahari berdiri tegak lurus dengan benda yang berada di hadapannya. Pertanda separuh hari sudah dilewati. Dengan wajah tegang dan raut muka yang panik, Linglung mengikuti pemungutan suara hingga purna. Dia tak mengira perolehan suara yang didapat di luar ekspektasinya, pikirnya lalu saat memandang papan di perolehan suara tersebut. Terlintas dalam ingatannya, dana yang dikucurkan untuk kemenangan Pilpres tak main-main. Hampir 1 miliar lebih yang diberikan ke tim suksesnya. Kemanakah suara tersebut? Ucapnya dalam hati, hingga menggelapkan pikiran dan mata batinnya. Suara-suara misterius itu selalu berkecamuk di bawah alam sadarnya. Suara-suara itu berdesak keras menghantam sampai ke ubun-ubun kepalanya. Kemana suara-suara itu? Kemana uang-uangku? Mana? Sambil berteriak histeris dan merobohkan papan pemungutan suara. Matanya merah sahaja siap membakar mereka yang berani menghalang-halanginya. Suasana pemungutan suara berubah menjadi larut mangut. Orang-orang berhamburan keluar untuk menghindari amukan Linglung. Beberapa tim keamanan dari Polsek dan Hansip berupaya mengendalikan suasana. Amukan Linglung semakin menjadi-jadi saat diamankan. Beberapa kursi berhamburan ke udara karena ulahnya. Matanya memerahkan memandang tim suksesnya yang telah berkhianat. Ia melompati beberapa kursi dan mengejar tim suksesnya sampai di tengah jalan. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.